Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebelum kita masuk pada pelajaran hari ini, ayo kita sama-sama berdoa agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat ya untuk kehidupan kita. Oke, pada hari ini kita masih di tema 5 ya, subtema 3, muatan pelajaran PJOK. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang cedera. Cedera merupakan keadaan saat salah satu bagian tubuh kita mengalami gangguan dan mengakibatkan gerak kita menjadi terhambat serta menimbulkan rasa sakit. Cedera olahraga adalah cedera yang terjadi pada sistem otot dan rangka tubuh manusia selama olahraga akibat suatu ketidaksengajaan ataupun kecelakaan maupun kesalahan yang sebenarnya dapat dihindari. Oke, cedera dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada cedera ringan. Nah, cedera ringan ini yaitu cedera dengan gangguan yang tidak begitu berarti dan biasanya membutuhkan penyembuhan yang sebentar. Jadi, apabila kita mengalami cedera yang ringan, untuk menyembuhkan cedera tersebut tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua ada cedera berat. Nah, cedera ini merupakan cedera yang dimana keadaan tubuh kita mengalami gangguan yang berat dan biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan cedera ringan. Jadi, kalau misalkan kita mengalami cedera yang berat, penyembuhannya butuh waktu yang lama ya, tidak sama dengan cedera ringan yang membutuhkan waktu yang tidak lama. Nah, di sini ada prinsip penanganan cedera, ada 4 ya. Yang pertama itu ada rest, yang artinya istirahat. Nah, istirahat di sini sangat dianjurkan untuk memulihkan kondisi tubuh dengan tidak memberikan beban yang terlalu berat pada area yang sakit. Kita perhatikan pada gambar yang pertama itu. Nah, dengan menggunakan tongkat, maka tidak akan memberikan beban yang terlalu berat pada kaki yang cedera ya. Yang kedua ada ice atau pemberian es. Penggunaan es sangat diperlukan saat cedera. Es dapat mengurangi terjadinya pembengkakan serta mengurangi nyeri sementara waktu. Nah, perhatikan di gambar yang kedua, itu adalah proses pemberian es pada daerah yang mengalami cedera ya. Yang ketiga ada compression, yang artinya kompres. Nah, kompres ini merupakan tindakan pembalutan bagian yang cedera dengan perban untuk mengurangi penumpukan cairan. Nah, di gambar ketiga itu adalah proses pembalutan ya, dengan menggunakan perban pada kaki yang cedera. Nah, yang keempat ada elevation atau elevasi. Elevasi ini yaitu meninggikan posisi atau mengubah posisi ke yang lebih tinggi dari posisi jantung. Nah, elevasi ini bertujuan sebagai fasilitator suplai darah melalui pembuluh darah balik dari lengan dan kaki ke arah jantung. Kita perhatikan di gambar yang terakhir ya. Itu adalah posisi seseorang mengubah posisinya ke yang lebih tinggi dari posisi jantung. Nah, kita akan masuk di cedera sehari-hari. Yang pertama, ada pendarahan. Pendarahan adalah keluarnya darah dari tubuh yang terjadi karena pecahnya pembuluh darah akibat trauma, pukulan, ataupun terjatuh. Yang kedua, ada luka iris
Luka iris adalah luka yang ditimbulkan oleh goresan atau irisan benda tajam. Nah, luka iris ini, misalkan kita terkena pisau yang tajam, nah itu adalah luka iris ya. Yang ketiga ada luka memar. Luka memar merupakan cedera yang disebabkan oleh benturan benda keras pada jaringan lunak tubuh. Nah, jika kita mengalami benturan keras pada tubuh kita, biasanya akan menimbulkan memar ya, ataupun yang biasa disebut dengan lebam. Yang keempat, terkilir. Terkilir ini merupakan cedera yang disebabkan oleh trauma sehingga menyebabkan peregangan antara dua persendian tulang. Nah, terkilir ini bisa terjadi ketika kita berlarian ataupun bermain bola ya. Untuk yang laki-laki yang sering bermain bola, hati-hati agar kakinya tidak terkilir ya. Nah, yang kelima ada kram atau kejang otot. Nah, kram ini merupakan pengurutan pada otot yang muncul secara tiba-tiba dan menyebabkan nyeri. Bagian tubuh yang sering mengalami kram adalah kaki, betis, paha, dan tangan. Oke, alhamdulillah materi kita pada hari ini mungkin sampai di sini saja. Jika ada kesalahan, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya untuk kita semuanya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya Anda semuanya. Jaga jarak dan selalu mencuci tangan. Yang semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.